Baik, terima kasih ya Teni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum, wabil khusus keluarga Rahman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita, pelajaran kita yang kemarin kita sudah bahas bahwasanya di antara tanda kebaikan yang Allah taala kehendaki kepada kita adalah Allah Ta'ala memudahkan kita menuntut ilmu, memahami agama yang mulia ini. Maka jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita, ikhwan sekalian, untuk duduk di majelis ilmu, dibukakan hati kita, dilapangkan dada kita untuk mau menuntut ilmu, itu artinya Allah Ta'ala menghendaki kebaikan yang besar bagi kita sebagai hambanya. Nah, hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas tema masih berkaitan dengan tauhid ya, yang semua kita ikhwan mendambakan masuk surga ya. Bukankah Nabi SAW diantara doanya, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina, ya Allah jangan engkau jadikan dunia ini cita-cita terbesar kami. Jangan engkau jadikan dunia ini visi kita, visi terbesar kami, tujuan terbesar kami. Waj'alil jannata hiya darana. Dan selanjutnya Nabi mengatakan, ya Allah jadikanlah surga sebagai tempat kediaman kami nanti. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa surga yang merupakan dambaan setiap insan, maka surga itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Kata Allah Azza Jalla, berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian ya, menyambut ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat, disiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Juga ada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Kata Allah Azza Jalla, gembirakanlah kepada orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga. Perhatikan, Allah Ta'ala katakan bagi mereka dijanjikan oleh Allah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan banyak ayat-ayat yang lain. Ini menunjukkan, hadirin belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang paling penting bagi kita, bagi kita semua adalah memantaskan diri kita sebagai, atau menguatkan iman kita dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan, menambahkan, menyempurnakan, mengokohkan terus-menerus iman dan amal saleh kita. Maka di antara yang penting adalah mengenal iman, mengenal tauhid, mengenal pokok-pokok keimanan. Ya. Dan oleh karenanya pada malam hari ini kita mencoba ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza Jalla, untuk membahas sedikit tentang masalah ya, urgensi belajar ya iman ini, belajar akidah ini. Karena tadi disebutkan bahwasanya syarat utama masuk surga adalah iman. Ya, karena Allah Ta'ala menjanjikan surga bagi orang yang beriman. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Disiapkan, kata Allah, disiapkan kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Oleh karenanya, krusial bagi kita, ikhwan, adalah hendaknya terus-menerus memperbaiki, atau bahkan ya, mohon maaf, mengevaluasi apakah iman kita ini sudah sesuai standar atau tidak. Ya, apakah iman kita ini sesuai dengan pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang sahih atau tidak. Ya, karena akidah ini harus dibangun di atas dalil, di atas wahyu,
di atas petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala, penting sekali ya di zaman yang serba informasi begitu mudah kita dapatkan, ya, terlalu banyak informasi yang mengisi kepala kita, ya, media-media sosial begitu mudah kita akses, ya, sehingga di antara dampaknya, samping ada dampak kebaikannya, adalah begitu banyaknya informasi-informasi kebatilan, syubhat, atau katakanlah bahasa agamanya syubhat-syubhat masuki kepala kita. Informasi-informasi yang terlalu bebas masuk, sehingga itu semua masuk ke kepala kita. Ya, semua orang bisa mengungkapkan isi kepalanya dengan bebas. Ya, di YouTube, di mana saya dia bisa menulis, lalu kemudian disebarkan kemana-mana. Dan ini membutuhkan, karena itu kalau orang tidak kuat akidahnya, maka ia mudah goyang atau dia mudah goyah, sehingga ia bahkan bisa jadi kemudian ia murtad, ya, atau kembali murtad setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya penting memahamkan usul, ya, pokok-pokok keimanan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan iman ini seperti sebuah pohon. Ya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa faru'uha fis sama'. Kata Allah Azza Jalla, tidakkah engkau memperhatikan perumpamaan kalimat yang baik, itu kalimat tauhid, seperti perumpamaan pohon yang baik. Apa pohon yang baik itu? Kata Allah Azza Jalla, akarnya kokoh, ya, sabit, yakni menghunjam ke bumi, kokoh, ya, sehingga tidak mudah goyang. Ada angin kiri kanan tetap kokoh, ya. Perumpamaan asluha sabit, itu asal itu artinya pokok, makanya perkara-perkara keimanan oleh para ulama disebut dengan usul dari kata asal. Aslun, yaitu artinya pokok. Usul atau kata-kata akar, ya. Usuluddin artinya pokok-pokok atau akar-akar keimanan. Yang dengannya tanpa mengimani ini, maka iman kita dianggap tidak ada. Dia pokok keimanan. Kalau dia tidak ada atau tidak sempurna salah satunya, maka iman kita asalnya tidak ada. Pokoknya sudah tidak ada. Nah, memang iman ini ada yang merupakan iman penyempurna. Ya, kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wasittuna aw sab'una syu'bah. Iman itu ada 60 atau 70 cabang. Nah, di antara 60-70 cabang itu ada cabang-cabang yang merupakan pokok keimanan. Seperti beriman kepada Allah Azza wa Jalla, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadarnya, yang baik dan yang buruk. Nah, ini pokok keimanan. Apabila ini tidak ada atau tidak sempurna atau menyimpang, nah, saya ulang, ya, atau menyimpang atau keliru, maka ini bisa, ya, mencabut keimanan secara keseluruhan. Satu saja tidak ada atau satu saja keliru, maka semua keimanan kita dianggap tidak ada. Tetapi ada yang merupakan cabang-cabang yang menyempurnakan, memperindah keimanan, seperti berhubungan baik kepada tetangga, berkata yang baik, menyingkirkan gangguan di jalan. Ini menyempurnakan iman, tetapi tidak sampai menghilangkan pokok keimanannya. Nah, oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin kuat, ya, pondasi keimanan kita, maka akan berbanding lurus dengan kuatnya cabang-cabang yang lain. Ibarat sebuah pohon, kalau akarnya sehat, akarnya kuat, maka ia akan menjadi, pohon itu menjadi rindang, bahkan berbuah, menjadi subur, ya, karena akarnya yang kuat. Karena itu akidah yang benar perlu kita pahami, ya, bagaimana memahamkan akidah ini. Khususnya ikhwan azanillahu wa iyyakum, di zaman-zaman seperti ini sekarang semua banyak dai-dai yang dai itu bukan dalam pengertian dai itu artinya menyeru, ya. Banyak penyuruh-penyuruh kepada neraka. Dan mereka juga tampil. Kalau anak-anak muda, adik-adik kita ini tidak kuat agamanya, tidak diajarin pendidikan agama sejak kecil, maka ia mudah termakan provokasi, agitasi, ya, syubhat-syubhat yang melemahkan akidah mereka. Di antara contohnya, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ada mulai paham, yang saya mulai dengar ada anak muda sekarang mulai agnostik, ya. Mulai mereka ragu-ragu dengan Islam. Minimal mereka katakanlah tidak suka dengan Islam, padahal dia Islam. Ya, dia tidak suka dengan ajaran Islam yang ini, Islam itu.
karena adanya pengaruh ya orang. Nah, maka oleh karenanya Bapak Ibu ini melakukan penting karena akidah ini adalah pokok landasan dari seluruh cabang-cabang keimanan. Kalau ini hilang atau ini salah, ini keliru, maka seluruh amal-amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebetulnya akidah itu? Ini tauhid itu bagian dari akidah. Akidah ini berasal dari kata ya, akdun ya, akad ya. Makanya kita sering mengatakan akad nikah ya, akad ya. Akad itu sesuatu yang mengikat ya. Akad itu artinya mengikat. Akad yaqidu artinya mengikat. Maka atau kokoh. Ya, sesuatu yang kokoh, mengikat sehingga kuat kokoh. Adapun secara ya istilah ya Allah adapun secara definisi atau ta'rifnya adalah di sini disebutkan adalah al-umuru ya atau al-hukmul ladzi la yaqbalu syakka fihi 'inda mu'taqidihi. Keyakinan yang tidak menerima keraguan-raguan orang yang meyakininya. Atau dalam pengertian lain juga disebutkan sebagian ulama al-umuru tsabitatu al-jazimatu allati yan'aqidu 'alaiha qalbul insani wa la yashukku fiha. Yaitu perkara-perkara yang diyakini dan itu al-jazim pasti. Nah, perhatikan kalimatnya pasti ya, al-jazimah tetap kokoh ya dan mengikat ya, mengikat hati seorang yang meyakininya sehingga dia tidak mengenal keraguan-raguan. Maka akidah ini harus diyakini. Akidah ini harus dipasti, tidak boleh berubah-berubah. Tidak boleh berubah karena perubahan zaman, perubahan waktu, tidak. Dia sesuatu dari dulu, dari sejak Nabi SAW. Akidah kita kaum muslimin tidak berubah sampai sekarang. Dan harus diyakini dengan pasti, tidak boleh ada ragu-ragu. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat menyebutkan diantara karakter sifat orang beriman adalah innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya lalu dia tidak ragu-ragu. Nah, tidak ragu-ragu ini artinya akidah kita harus mantap. Tidak boleh ada sedikit keraguan-raguan. Ya, ingat kemarin kita sudah bahas tentang tingkatan ilmu, Pak ya. Ya, ilmu yang paling kuat adalah ilmu yang kokoh, yakin. Itulah ilmu yakin yang sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan fakta. Yang diyakini oleh pengikut penganutnya, lalu kemudian dia mengikat kita. Kenapa disebut mengikat? Karena dia menuntun kita, mengikat kita, memberikan kita landasan, pondasi terhadap hidup dan kehidupan kita, termasuk amal-amal soleh kita, mempengaruhi aktivitas kita, mempengaruhi cara kita berumah tangga, mempengaruhi cara kita berpakaian, mempengaruhi kekhusyuan salat kita, mempengaruhi cara kita berdagang, mempengaruhi cara kita bekerja, mempengaruhi cara semua aktivitas kehidupan kita diwarnai oleh akidah. Maka kenapa dia mengikat kita? Maka seluruh bangunan amal-amal soleh kita, bahkan cara kita berpikir, cara wawasan kita, cara kita merasa, itu sepenuhnya diwarnai dengan akidah. Karena dia mengikat kita. Karena itu harus kokoh, ya, harus kuat, ya, harus pasti, ya, tidak boleh ragu-ragu. Karenanya bagaimana cara memastikannya? Dengan terus mempelajarinya. Karena begini, ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum, seluruh pokok-pokok akidah yang kita yakini itu seluruhnya sumbernya adalah berita, kabar, ya, bukan melalui visual. Kita nggak pernah melihat Allah Azza Jalla. Tidak mungkin kita bisa melihat di dunia ini. Di akhirat kita bisa melihat surga dan neraka, perkara gaib. Malaikat tidak pernah kita lihat. Azab kubur tidak pernah kita lihat. Kebangkitan, mahsyar, padang mahsyar, ini perkara-perkara gaib. Ya. Nah, oleh karenanya bagaimana cara kita meyakininya? Satu-satunya jalan cara meyakininya adalah dengan kabar, berita, melalui Allah Azza wa Jalla, melalui wahyunya yang diturunkan kepada nabinya, dan juga dari Nabi SAW mengabarkan kepada kita. Inilah sumber pengambilan akidah. Yaitu dari mana? Dari Al-Quran, wahyu yang kebenarannya absolut. Kemudian dari hadis Nabi SAW, perkataan Nabi SAW yang merupakan orang yang manusia yang diberi Allah Azza wa Jalla amanah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, iman ini ya bertingkat-tingkat sesuai dengan interaksi kita dengan kabar tadi. Cara kita atau model kabar yang datang kepada kita tentu keyakinan kita kepada kabar itu bertingkat-tingkat.
Kalau yang datang memberi kabar adalah orang yang terkenal suka berbohong, maka tentu kita tidak terima. Atau katakanlah satu orang yang menyampaikan dengan 5 orang yang menyampaikan, tentu beda cara kita menyikapi kebenaran itu. Maka iman kita pun juga berbeda-beda. Tergantung bagaimana cara kita berinteraksi dengan kabar tadi. Al-Quran dan As-Sunnah ini. Semua yang kita yakini, Bapak-bapak, Ibu dimulakan, adalah kabar, berita. Dalil, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, adalah dalil sam'iyah, dalil pendengaran. Untuk mengetahui benar faktanya sesuatu, cara yang biasa dilakukan adalah melihat langsung. Ya. Yang kedua, dengan mendengar kabar. Ya. Maka kita manusia biasa, ya, model kita menerima keimanan kita adalah dengan kabar. Ya, makanya ada yang beriman kepada kabar atau yang setengah beriman kepada kabar, tergantung bagaimana dia merespon kabar berita itu. Ya, makanya dulu kita sebelum menuntut ilmu, ya biasa-biasa aja iman kita. Tapi setelah seiring dengan kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Allah tentang akidah misalnya, lalu mempelajari hadis-hadis Nabi, kemudian juga bagaimana para sahabat, para salafus saleh mengimaninya dan mengamalkannya, lebih kuat iman kita. Nah, itulah cara menguatkan keimanan. Mendengar langsung. Maka saudara-saudara, kita teman-teman sekalian, semakin sering intens kita berinteraksi dengan sesuatu, semakin kuat kita meyakininya. Makanya cara terbaik menguatkan iman kita adalah mentadaburi, mempelajari, mengilmui agama kita ini, khususnya akidah, dengan mengambilnya langsung dari Al-Quran dan Sunnah yang dipahami dengan baik oleh para salafus saleh. Nah, ini hadirin yang belakang Allah Subhanahu wa taala, karenanya berbeda dengan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka diberi Allah Azza Jalla melihat hal-hal yang tidak mungkin kita lihat. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah meminta kepada Allah dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah Ta'ala katakan, awalam tu'min, kau belum beriman wahai Ibrahim? Qala bala, kata Ibrahim, tidak ya Allah, aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi aku ingin hatiku lebih tenang. Lihat, Nabi Ibrahim bukan tidak beriman, beliau beriman dengan yakin. Tapi apa yang beliau lakukan adalah ingin membuat hatinya lebih kuat, lebih mantap dengan keimanan itu. Dengan cara apa? Ingin melihat bagaimana Allah Azza wa Jalla, kekuasaan ditampakkan di depan matanya, bagaimana Allah menciptakan sesuatu yang mati lalu dihidupkan kembali. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, fakhudh arba'atan minat thair, kata Allah Azza wa Jalla, coba ambil burung 4. Kemudian engkau cincang-cincang. Nah, dalam Al-Quran, ya, ayatnya ini. Lalu kemudian sebarkan tadi bagian tubuh yang sudah dicincang, potongan-potongan tubuh 4 ini tadi dicampur-campur 4 burung ini. Lalu letakkan di gunung ini, letakkan di sini, berbeda-beda letaknya, jauhkan. Lalu kemudian panggil mereka dengan izin Allah Azza Jalla di depan matanya Nabi Ibrahim. Burung tadi ini menyatu kembali dengan kakinya, kepalanya yang tadi yang ini. Tak kaki yang bukan kepalanya tidak mau ini. Karena inilah dengan dan itu dilihat dengan mata kepala Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lihat, inilah keimanan para nabi. Nabi SAW di Isra Mi'rajkan. Ya, beliau sampai melewati langit pertama sampai langit, beliau melihat dengan matanya bagaimana kemahabesaran kekuasaan Allah Azza wa Jalla. 2 kali beliau melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Bahkan diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, diperdengarkan azab kubur. Nah, kita hamba-hamba Allah Azza wa Jalla ini semata-mata cara kita untuk mengimani semua ini adalah dengan kabar yang kita dengar. Makanya kabar yang kita dengar harus pasti. Semua yang berkaitan dengan akidah harus dibangun di atas dalil. Ya, banyak kita ini di Indonesia ada perkara-perkara gaib yang kita yakini, kalau ditanya mana dalilnya nggak tahu. Ya, ada yang katanya kalau tali jenazah, ya, kain kapan kan ada talinya tuh, ya. Kalau tidak dibuka katanya akan jadi pocong. Ya, dari mana ini? Ini kan perkara gaib. Harus ada dalilnya. Ya, katanya hari-hari tertentu, ya, mayat itu ruhnya kembali ke rumah hari ke-6 atau hari ke-9 atau ke hari 12. Ada keyakinan itu berkembang di tengah masyarakat kita. Kita katakan karena ini perkara gaib, datangkan dalilnya. Apakah ada Allah Azza wa Jalla? Makanya Allah Ta'ala katakan dalam surah Yusuf, ma anzalallahu bihi min sultan.
Ini perkataan Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf kepada dua orang penghuni penjara, ya, arbabu mutafarriquna, apakah Tuhan yang banyak kau sembah itu khairun, lebih baik, amillahil wahidil qahar, daripada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Sesungguhnya apa yang kalian sembah dan nenek moyang kalian itu hanya sebuah nama-nama yang kalian kasih nama. Dia tidak ada apa-apanya. Allah tidak menurunkan kepadanya sultan, dalil. Nah, maka semua yang diyakini harus ada dalilnya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam mengutip perkataan Yusuf, semua yang kalian sembah tidak punya hak. Mana buktinya dia punya hak untuk disembah? Nah, oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya, pentingnya kita membangun akidah kita di atas berita, sumber, rujukan yang benar. Dari mana engkau mengambil akidahmu, itu penting. Karena akidah ini kalau keliru bahaya. Ya, karena akidah ini misalnya akidah Khawarij misalnya. Ini banyak di adik-adik kita. Akidah Khawarij, akidah yang ditanamkan kepada pengikutnya bahwasanya semua selain penggolongan kita itu kafir. Ya, maka ketika dia meyakini bahwa orang selain dia kafir misalnya, padahal dia muslim, ya, maka dia boleh membunuh dan menghalalkan darahnya. Nah, ini ada mengebom di masjid. Ini bahaya karena akidah salah. Akidah yang keliru sehingga apa? Ujungnya adalah mengkafirkan kaum muslimin yang selain kelompok dia yang tidak berbaiat kepada gurunya. Padahal sama-sama muslim. Dari mana semua ini? Karena mengambil akidah secara keliru. Nah, karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, fatal sekali ya akidah ini. Mohon maaf, orang-orang Nasrani, ya, fatal akidahnya karena mereka menganggap Isa adalah Tuhan, atau minimal mereka menganggap Isa adalah anak dari Tuhan. Ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu dari tiga. Ini fatal. Keliru. Maka kalau ini keliru semua yang lain. Makanya kalau kita salah dalam akidah, maka semua amalan kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini pentingnya mempelajari akidah. Kalau kita keliru dalam masalah, makanya para ulama menyebut akidah ini dengan kalimat yang lain, istilahnya al-fiqhul akbar, fikih besar. Adapun fikih kecil, ya itu masalah fikih kecil itu misalnya masalah tahara, masalah fikih, ya bagaimana waris, ya itu fikih kecil. Ya itu masalah hukum-hukum. Tapi yang lebih besar dari itu, hukum besar, jangan sampai ya kita ini mempermasalahkan dulu. Ada seorang yang bertanya, saya lupa ini pembunuhnya Husain, ya radhiyallahu ta'ala, mereka datang bertanya kepada salah seorang sahabat bagaimana hukum darah nyamuk kalau saya tidak salah ya. Ini fikih kecil. Lalu sahabat ini mengatakan, kau mempersoalkan darah nyamuk, apakah dia nisbat? Sementara darahnya Husain kau tidak persoalkan. Ini masalah akidah. Ya. Nah, jadi akidah ini disebut dengan al-fiqhul akbar, fikih besar. Ya. Kemudian juga di sini disebut dengan usuluddin. Ini ada istilah-istilah akidah. Kemudian juga banyak ya istilah-istilah yang menunjukkan bahwasanya ini adalah masalah yang sangat penting untuk kita pelajari. Nah, itu akidah tadi ya, akidah. Jadi sesuatu yang diyakini pasti kokoh, tidak boleh ragu-ragu. Nah, ini masalahnya kadang-kadang kita, kenapa orang ragu-ragu? Karena tidak berinteraksi dengan berita itu. Ya, dia jarang belajar agama, dia hanya selentingan-selentingan. Kita ini belajar agama tidak sistematik seperti SD, SMP, SMA. Sehingga apa? Agama ini seperti puzzle. Ya, hanya potongan-potongan sehingga nggak utuh, atau ibarat kita melihat rumah dari atas pesawat semua sama. Sehingga jangan salah, orang yang seperti ini menganggap semua agama benar, semua agama baik karena melihatnya dari jauh. Nah, oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Azza Jalla, penting ya untuk menguatkan terus-menerus. Ingat tadi, surga hanya disiapkan kepada mereka ya, uiddat lil ladzina amanu, dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun secara pengertian yang lain adalah ya rukun iman. Ya, mempelajari, meyakini, ya, mempelajari dan meyakini, mengilmui rukun iman ini. Ini pokok ini. Ya, jadi mengimani Allah Azza wa Jalla, bagaimana mempelajari ini penting. Nanti kita akan bahas satu-satu teman-teman sekalian sehingga keyakinan kekuatan iman kita semakin kuat. Ya, kemudian beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada
takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah, hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini ya yang akan kita. Jadi yang mempelajari akidah ini adalah pokoknya ini. Nah, adapun tauhid adalah khusus beriman kepada Allah ini tadi. Tapi kalau akidah secara umum beriman kepada kitabnya, adapun tauhid, karena tauhid ini adalah pokok dari seluruh iman-iman yang lain. Ada 6 rukun iman. Nah, pokoknya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahammiyatul akidah. Ada buku yang kami ini buku kecil ya yang diajarkan di pesantren kami. Saya coba, bagus ya ini. Apa ahammiyatul akidah? Apa urgensi akidah itu? Kenapa sih kita penting mempelajari akidah, ikhwan sekalian? Terutama buat adik-adik kita ya. Adik kita yang bertanya pekan lalu hadir nggak nih? Masya Allah, saya masih ingat terus pertanyaannya. Oh iya, Raffi hadir ya? Raffi sepertinya hadir Ustaz. Sepertinya ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya. Kenapa kita penting mempelajari akidah ini, teman-teman sekalian, khususnya bagi adik-adik muda? Karena di Indonesia ini kita banyak berinteraksi, berinteraksi dengan banyak pemikiran. Ya, ada pemikiran filsafat, ada pemikiran macam-macam ya. Apalagi berinteraksi dengan non-muslim. Yang mereka juga tentu punya keyakinan, punya ideologi, dan mereka juga menyebarkan ideologinya. Apalagi adik-adik kita harus akui ya, pelajaran agama kalau kita mengandalkan pengajaran di luar rumah itu sangat tidak memadai. Saya kebetulan diminta menjadi konsultan syariah di salah satu sekolah Islam di Bogor ini ya. Saya kaget kalau saya diberitahu bahwasanya kurikulum yang dari pendidikan Diknas itu memang pelajaran agama sangat sedikit, bahkan masalah akidah hanya satu bait, satu paragraf saja. Bayangkan, masalah akidah satu paragraf. Bahkan sudah mulai beberapa belakangan ini sudah mulai bahkan ada materi-materi yang bertentangan dengan akidah tapi dianggap baik. Seperti tradisi larung larung laut. Itu yang dalam Islam itu dalam sisi akidah itu syirik. Tapi itu di dalam pelajaran itu disebut itu adalah kearifan baik. Ini saya kaget ini. Nah, kalau anak-anak kita belajar seperti ini, gimana coba Bu? Mereka tidak bisa membedakan mana akidah, mana tauhid, dan mana syirik. Coba lihat. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keluarga Rahman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita punya tanggung jawab mengajarkan akidah kepada anak-anak kita. Kalau enggak, mereka akan diajari di luar kita. Katakanlah kalau mungkin aja aliran sesat. Kalau bukan aliran ya dua kutub ini. Dua kutub selalu ini ada, yaitu kutub yang berlebihan, ekstrim, radikal, kelompok Khawarij. Ada juga kelompok yang ini tidak cair banget, tidak punya loyalitas, al-wala wal bara. Akidah semua sama, semua agama baik dan benar. Nah ini. Atau akidah yang menyimpang. Nah, maka kita punya tanggung jawab besar menanamkan akidah anak-anak kita sejak dini. Akidah yang sesuai dengan akidah yang sahih, yang diambil dari Al-Quran, As-Sunnah, hadis Nabi SAW, yang dipahami oleh para sahabat dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah ini ikhwan, maka penting ya, di antara pentingnya mempelajari akidah ini, pertama, annahal asasu fi qabulil amali salihi indallahi azza wa jalla. Dia adalah pokok asas diterimanya amal-amal soleh kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Kenapa Abu Talib? Kurang apa Abu Talib? Membela Nabi selama bertahun-tahun. Pasang badan. Muhammad ponakanku, berdakwah engkau. Tidak ada yang bisa mengganggu selama aku hidup. Dia punya, dalam tanda petik, prestasi. Punya jasa besar terhadap Islam. Ya, walaupun itu dia melakukannya karena tabiat sebagai keluarganya, fanatisme sama keluarga. Tapi kenapa dia masuk neraka? Karena dia tidak mengucapkan kalimat tauhid. Enggak, akidahnya menyimpang. Ketika dia sudah sakit keras, Nabi SAW berusaha mendakwai, ya ammi qul la ilaha illallah. Maka hadirin yang Allah, tidak mendatangi dukun saja. 40 malam sholat kita nggak diterima. Coba tuh. Nanya doang ini Pak. Bagaimana kalau kita meyakininya? Keluar dari millah Nabi Muhammad SAW. Ini hadis sahih.
Man ata kahinan aw arrafan, siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, fasa'alahu, lalu dia bertanya tentang sesuatu, nanya doang, 40 malam sholatnya nggak diterima. Nah di Indonesia dukun banyak, acara-acara TV, saya kira AT ini lebih tahu dari saya, itu banyak sekali mengajarkan klinik, ada apa itu dunia lain, apa ini, enggak, Masya Allah, coba lihat nih, anak-anak kita mengambil akidah dari situ. Coba lihat film-film yang katakanlah katanya film Islami, wah itu ada apa keluar dari sini, tasbih bisa terbang. Ini gimana coba tuh? Sementara Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beberapa kali kalah dalam perang. Beliau berdarah ya keluar, tapi ini ada pelajaran kebal dan segala macam. Nah ini Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penting banget karena ini pokok diterimanya amal kita. Kalau ini keliru, seluruh amal-amal soleh kita tidak terima. Dulu di zaman Nabi di Mekah, dulu ada seorang dermawan banget namanya Abdullah bin Juda'an. Sangat dermawan. Kalau nyembeli onta, 1000 onta disembeli dibagikan kepada penduduk Mekah atau orang-orang yang sedang berhaji. Tapi dia tidak masuk Islam. Dia belum sempat ya. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha penasaran, ya Rasulullah, bagaimana Abdullah bin Juda'an di akhirat nanti? Kata Nabi SAW, di neraka. Li'annahu ma yaqulu qattu rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin, karena dia tidak pernah mengatakan aku percaya kepada hari akhirat. Kebaikannya yang menyembelih onta tiap tahun ratusan ribuan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Maka yang penting memperbaiki akidah kita ini, meluruskan akidah kita dia. Apakah dia menyimpang atau tidak? Ya harus kita atur. Menurut siapa? Menurut Al-Quran, As-Sunnah. Kita selama ini menerima aja kan? Dari kecil pokoknya ada informasi begini kita yakini. Sekarang coba kita lihat, benar nggak keyakinan itu? Sesuai nggak dengan Al-Quran? Sesuai dengan hadis Nabi SAW? Jangan-jangan keliru. Kalau keliru dan kita membangun amal soleh kita di atas akidah kita itu, waliyadzubillah, tidak diterima amal-amal kita. Penting banget. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam akhir surah Al-Kahfi, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Kata Allah Azza Jalla, barang siapa yang berharap bertemu, berjumpa dengan Allah, itu masuk surga. Di situ Allah taala menyebutkan dua syarat. Falyamal 'amalan shalihan, hendaklah dia beramal saleh, amal yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tidak syirik, artinya tauhidnya benar, akidahnya benar. Inilah dua syarat masuk surga. Beramal sesuai dengan amal yang soleh. Amal soleh itu adalah amal sesuai dengan petunjuk. Dan agama dibangun di atas dua pilar ini. Yang pertama adalah pilar, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, alla na'budu illallah, tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Yang kedua, tidak boleh beribadah kecuali menurut syariat dan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kita persingkat saja Pak, penjelasannya panjang tapi karena waktu kita terbatas. Yang kedua, di antara urgensi akidah ini ikhwan adalah annaha al-aslu fi da'watir rusuli alaihi wassalatu wassalamu jami'an. Akidah ini adalah pokok dakwahnya semua nabi dan rasul yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla ke muka bumi ini. Kata Imam Ibnu Katsir, nabi dan rasul, nabi itu ada sekitar 124.000. Rasul sekitar 313.000. Ini pendapat Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Semua mereka mendakwahkan perkara yang sama dari Nabi Adam sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakwahnya adalah mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah, sungguh kami telah mengutus setiap umat ada nabi, ada rasul. Apa ajakan mereka? An i'budullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Ini tauhid, akidah. Ya, wajtanibut taghut, dan tinggalkan semua bentuk-bentuk kesyirikan. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi Yahudi, mendakwahi Nasrani. Dulunya nabi-nabi mereka adalah mengajak kepada tauhid, tapi mereka menyimpangkan agama nabi-nabi mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk kembali kepada kalimat yang itu. Kalimat apa? La ilaha illallah. Inilah kalimat. Makanya akidah merupakan perkara yang besar. Kenapa? Semua nabi dan rasul diperintahkan Allah untuk mendakwahkan kalimat ini, kalimat tauhid ini. Ya, karenanya merupakan urgensi atau pentingnya kita mempelajari akidah ini karena dia adalah merupakan pokok dakwah ya semua nabi
dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Taib, kemudian yang ketiga diantaranya adalah annal aqidata daruriyatul lil insani aktsara min daruratihi lil hawa'i wal ma'. Yaitu pentingnya, urgensinya melebihi daripada urgensi kebutuhan manusia terhadap makan dan minum. Kenapa? Karena makan dan minum membantu kita, betul kita butuh makan dan minum, tapi dia hanya menyelamatkan perkara dunia kita saja. Nah, adapun akidah, ya, akidah yang benar tentunya adalah dia memberikan kita petunjuk atau memberi jawaban-jawaban terhadap perkara-perkara besar. Ya, disebutkan di sini diantaranya adalah dari mana kita, untuk apa kita hidup, mau kemana setelah ini, ada apa di akhirat. Ini masalah-masalah besar yang manusia dari dulu sampai sekarang mencari jawabannya, tidak ketemu dengan akal. Bagaimana ketemunya? Dengan akidah. Makanya Bapak Ibu, kita mendapati banyak orang-orang kafir, mereka stres hidupnya, mereka tidak tenang hidupnya, mereka nggak bahagia hidupnya, karena mereka disorientasi, mereka nggak tahu ada apa, mau kemana kita hidup ini. Ibarat orang, ya, naik angkot, ditanya oleh abangnya, bang mau kemana? Nggak tahu bang, pokoknya saya naik aja. Coba lihat, beda dengan seorang mukmin. Sejak dari awal dia ditanamkan akidah bahwasanya tujuan kita adalah akhirat. Adapun dunia ini adalah sarana, wasilah untuk akhirat nanti. Di sanalah kehidupan yang benar, kehidupan yang sejati adalah di sana. Dan tujuan kita hidup ini adalah untuk beribadah, mengumpulkan bekal. Lihat, seorang mukmin benar tujuannya, visinya jelas. Ibarat orang yang berlomba lari, dia punya target berapa kilo, dan dia tahu hadiahnya berapa, dan dia tahu cara jalannya seperti apa, maka dia berlari dengan tenang. Adapun orang-orang yang tidak tahu, orang-orang kafir, mereka berlari nggak tahu kemana, tujuannya kemana, sehingga mereka nggak punya fokus, mereka nggak punya jalan yang benar untuk sana. Nah, inilah yang membuat orang mukmin itu bahagia. Nah, maka diantara urgensi tauhid ini, akidah ini kita pelajari, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena akidah ini membuat kita bahagia. Bagaimana kita tidak bahagia? Karena kita meyakini kita punya Rob. Kita memiliki panduan hidup yang datang dari pemilik kehidupan ini, pencipta langit dan bumi ini. Dan kita memiliki pelindung, ketika kita beribadah menjadi lebih khusyuk, lebih, kenapa? Karena kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Makhluk tidak mengenal penciptanya. Ini yang sesuatu yang luar biasa. Nah, mereka tidak mengenal siapa Robnya. Inilah penderitaan orang kafir. Mereka dan hati, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, kebahagiaannya adalah ketika mengenal Robnya. Dan itulah surga dunia. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna fid dunya jannah, sesungguhnya dunia itu, di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak masuk surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Apa surga dunia itu? Mengenal Allah Azza wa Jalla, rindu untuk bertemu dengannya, berzikir kepadanya. Itulah surganya dunia. Dan mereka tidak masuk surga dunia itu orang-orang karena mereka tidak punya tauhid, mereka nggak punya akidah. Adapun kita, bentuk kebahagiaan terbesar kita dunia adalah ketika kita mengenal Rabb kita, ketika kita menyebut namanya, ketika kita berzikir kepadanya, merasa tenang, merasa bahagia dengan itu semua. Dan itulah hati tidak akan bahagia kecuali, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah ketika hati diajak untuk mengingat Rabb kita, pencipta hati dan kita semua, adalah dengan mengingat. Makanya Allah Ta'ala katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Azza wa Jalla, hati ini akan terasa tenang. Kemudian makanya ya, orang-orang yang berkemajuan peradaban secara fisik ya, tapi rohani mereka kosong. Lihat Pak, kehancuran mereka secara materi, secara spiritual. Ya, mereka mudah bunuh diri, mereka mudah stres, mereka melakukan hal yang aneh-aneh, nggak mau kawin, gay, ada gay, karena mereka nggak punya panduan hidup yang benar. Ya, mereka mudah stres, ya, luar biasa. Adapun kita orang beriman, kita tahu betul, dan ini hanya dijawab oleh akidah, oleh agama, ya. Taib, di antara urgensi yang lain, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, annaha as-sababu fi husulil amni wal hidayati fid dunya wal akhirah. Bahwasanya akidah ini pentingnya, atau tauhid ya secara khusus, adalah merupakan sebab tercapainya keamanan dan hidayah di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surah Al-An'am, ya, Allah Taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin
ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Azza Jalla, orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan, artinya tauhidnya benar, akidahnya lurus, maka kata Allah Azza Jalla, ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan, ketenangan di mana? Di dunia, apalagi di akhirat nanti. Keamanan di akhirat merupakan yang terbesar, yaitu apa? Aman dari siksa neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah taala mengharamkan, ya, surga bagi orang yang musyrik. Innahu may yusyrik billah faqad harrama alaihil jannah wa ma'wahu nar. Kata Allah Azza Jalla, sesungguhnya orang yang tidak bertauhid, tidak memiliki akidah yang benar, Allah taala haramkan surga baginya. Surga hanya bisa dimasuki oleh apa tadi? Orang yang memiliki akidah yang benar, akidah yang sahih, dan itulah orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya juga ikhwan azani Allah wa iyyakum adalah annaha as-sababu fi fathil barakati minas sama'i wal ard. Tauhid yang benar, akidah yang benar adalah merupakan sebab terbukanya keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan rezeki kita. Keberkahan itu bisa berupa material, juga bisa merupakan kebahagiaan yang sifatnya ruhani. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak kita mengenal tauhid, Masya Allah, ya, maka seorang mukmin membantu kita, ya, beribadah dengan baik. Ya, tujuan ibadah kita adalah, tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah ini akan terwujud dengan mengenal Allah Azza Jalla, mengenal tauhid. Maka seluruh bangunan amal-amal kita diawali dengan akidah. Jadi hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, jadi amalan kita adalah cabang dari akidah. Jadi bagaimana amal-amal zahir kita, salat kita baik atau tidak, semangat atau tidak, ibadah kita semangat atau tidak, itu berarti ada masalah dengan akidah kita. Jadi berbanding lurus antara amal soleh kita dengan akidah kita, maksiat kita dan ketaatan kita dengan akidah kita. Maka orang yang suka bermaksiat berarti itu akidahnya melemah. Ya, dia tidak meyakini misalnya adanya Allah Azza wa Jalla melihat, mengawasi perbuatannya. Karena itu akidahnya lemah, maka dia bermaksiat. Adapun orang yang akidahnya kuat, dia meyakini bahwasanya Allah melihatnya, Allah mengawasi gerak-gerik dan tindakannya, maka hatinya kuat. Lihat jamaah ini dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala seringkali menggandengkan antara akidah dengan akhlak atau adab atau perilaku kita di dunia ini. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Quran, wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, kalau dia menjadi pembeli, dia meminta pedagang penjual untuk menyempurnakan takaran. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, kalau dia yang menjadi penjual, dia kurangi takaran timbangan. Perilaku curang. Apa kata Allah? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka tidak yakin bahwa mereka akan dibangkitkan di hari kiamat? Perhatikan ikhwan, Allah Azza Jalla menggandengkan antara perilaku curang dengan keyakinan akidah itu hari akhirat. Maka ada korelasi yang sangat kuat antara akidah dengan akhlak, dengan adab, dengan perilaku kita. Maka penting mendidik anak-anak kita sejak dini akhlak akidah ini. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu. Lihat apa wasiat Luqman kepada anaknya. Ya, Allah Taala katakan ya bunayya la tusyrik billah, nasihatnya Luqman. Akidah yang pertama, wahai anakku la tusyrik billah, jangan kau melakukan syirik. Juga ada ayat selanjutnya, ya bunayya inna intaku mithqal habatin min khardalin fatakun fi sakharatin aw fis samaa'i ya'ti biha Allah. Wahai anakku, jika ada sedikit kebaikan atau keburukan, walaupun itu kecil sebiji zarah, di bawah batu atau di atas langit bumi, ya'ti biha Allah, Allah akan membalasnya. Menanamkan akidah kepada anak-anak kita bahwasanya Allah Ta'ala dimanapun engkau berada, wahai anakku, Allah melihatmu, Allah mendengarmu. Ini harus ditanamkan sejak kecil anak-anak kita ini. Sehingga akidah ini kemudian membawa dia menjadi rajin sholat. Walaupun tidak dia dilihat oleh ayahnya atau ibunya. Dia kemana-mana dia akan selalu aware, tidak berani bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Dia yakin dengan pengawasan dari Allah Azza wa Jalla. Ditanamkan dari mana? Dari akidah. Perhatikan bagaimana hubungan yang sangat kuat antara akidah dengan akhlak dan perilaku kita. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an ketika menjadi khalifah menyebutkan sebuah kalimat yang sangat agung. Apa kata beliau? Khalifah yang sangat luar biasa, 12 tahun memimpin kaum muslimin,
menaklukkan Persia, menaklukkan Palestina, menaklukkan Mesir, berapa negara tuh kalau sekarang. Suatu ketika dia mengatakan, dan Irak juga termasuk, Irak, berapa negara tuh. Kata beliau, "Lau asarat baghlatun fil Irak." Kalau ada seekor keledai terpleset kakinya di negeri Irak, padahal beliau ada di Madinah, tapi Irak ada di bawah kekuasaan beliau. Maka apa kata beliau? Sambil menangis beliau mengatakan, "La zanantu, demi Allah, Allah Ta'ala akan memanggil saya di hari kiamat. Ya Umar, lima la tusawilaha tarik. Kenapa kau tidak perbaiki jalan itu?" Keadilan Umar untuk memimpin kaum muslimin sebagai Amirul Mukminin dari mana? Karena dia yakin bahwa di akhirat kita akan dihisab. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Lihat jamaah, di ikhwan sekalian, bagaimana kaitan yang erat akidah yang lurus dengan coba deh, keadilan, kepemimpinan. Maka semua kita ini butuh akidah. Negara kita ini darurat akidah. Kenapa banyak korupsi? Kenapa banyak penyimpangan? Banyak kriminalitas? Karena pangkalnya adalah akidah. Oleh karenanya, ya, ayat-ayat yang pertama kali turun di Mekah adalah ayat yang berkaitan dengan akidah. Perhatikan, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan dalam hadis Bukhari, apa kata beliau? Innama nazala awwalu ma nazala minhu suratun mufassal. Adapun ayat-ayat yang pertama kali turun di Mekah adalah ayat-ayat pendek. Ada surah namanya surah mufassal dalam Al-Quran, itu dibagi, ada yang panjang ada yang pendek ya. Surah mufassal itu ada yang mengatakan dari surah Al-Hujurat sampai An-Nas, ada yang mengatakan surah Qaf sampai An-Nas. Itu surah-surah pendek. Itu yang pertama kali turun di Mekah, dan itu 13 tahun lagi. Apa kata beliau? Fiha dzikrun nari wal jannah. Di dalamnya menyebutkan tentang surga dan neraka, surga dan neraka. Makanya kalau kita, ya penting bagi kita teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, hendaknya kita menanamkan, membacakan ayat-ayat ini, surah-surah pendek juz amma. Kalau kita lihat baca juz amma atau surah-surah pendek itu, masya Allah, Pak, berkaitan dengan akidah semua, tentang surga, tentang neraka, tentang kebangkitan, tentang tauhid, tentang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini semua apa? Untuk apa? Ini yang pertama kali ditanamkan. Apa kata Aisyah? Falamma athaban nasu ilal Islam nazal al halal wal haram. Setelah Islam sudah kuat di dada kaum muslimin, Allah turunkan syariat berupa halal dan haram. Maka beliau mengatakan, falau awwala nazalah, seandainya yang pertama kali turun kepada kami, la tasyrabul khamar, syariat hukum, jangan kalian minum khamar. Maka apa kata Aisyah? Laqalu, orang-orang Quraisy Arab mengatakan, la nada'al khamar abada, kami tidak akan meninggalkan khamar selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka tidak siap, jiwanya tidak siap. Jiwa yang siap untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah adalah jiwa yang sudah ditanamkan akidah yang benar. Dari sini kita mulai sebetulnya. Ya, sayangnya kita ini, jamaah, kalau kita lihat pendidikan kita, ya, pendidikan agama kita ini tidak. Ya, sama seperti kami ini menghafal Quran, ya. Banyak orang bangga anaknya menghafal Quran, tapi kalau dadanya nggak ada akidahnya gimana? Banyak anak bangga, banyak orang tua bangga anaknya bisa ini, menguasai ilmu matematik, menguasai ilmu ini, ilmu itu, tapi akidahnya kosong. Sehingga apa? Bisa jadi dengan ilmu itu dia sombong, dia congkak, bahkan mungkin dia jadi ateis. Tidak ada Tuhan. Coba bayangkan. Dulu yang membunuh Ali bin Abu Thalib radhiyallahu taala adalah seorang hafiz Quran. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Dia menghafal Quran tapi mengambil akidah, bukan akidah yang benar. Dia mengkafirkan kaum muslimin. Di antaranya dia kafirkan Ali bin Abu Thalib, Khawarij. Maka lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penting banget nih urgensi nih akidah ini, ya. Karena inilah jiwa itu siap menerima hukum ketika akidah ini sudah kuat. Makanya larangan khamar, larangan riba itu di Madinah. Perintah sholat 5 waktu, ya, atau sholat sebelumnya 2 rakaat itu di Mekah, tapi 5 waktu sholat Jumat, perintah puasa, perintah jilbab, khamar, meninggalkan khamar, ya, riba itu di Madinah. Setelah kaum muslimin jiwanya sudah kuat, kenapa? Akidah sudah tertanam dengan kuat. Sehingga ketika mereka diturunkan perintah dan larangan, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ini yang harus, jadi sistematikanya begitu. Akidah harus didahulukan. Al-aqidah itu pelajaran. Makanya ada riwayat perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang akidah ini. Kita perhatikan ada riwayat yang datang kepada kita dari sahabat Jundub, ya, bin Abdillah radhiyallahu taala. Beliau mengatakan, dulu kami ketika masih kecil, ya, fityanun hazawara, ya, masih anak-anak muda lah, umur 13 tahun atau 14 tahun, masih muda.
Fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Quran. Kami dulu diajarkan iman, yakni akidah, mempelajari rukun-rukun iman sebelum mempelajari menghafal Al-Quran. Ya, thumma ta'allamna al-Qur'ana fazdadna al-iman. Kemudian setelah itu kami mempelajari Al-Quran, maka bertambah iman kami. Maka di pesantren kami ini bukan hanya menghafal Quran, kami juga mengajarkan akidah. Jangan sampai anak-anak ini menghafal Quran 20 juz, 30 juz, tapi akidahnya kosong. Maka yang diajarkan pertama kali adalah akidah terlebih dahulu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini cukup akan membantu kita untuk beribadah dengan benar. Jadi akidah yang benar, beribadah bukan hanya tadi muamalah, akhlak juga baik, tapi juga ibadah kita benar. Bayangkan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Azza Jalla, kalau kita misalnya mengenal Allah Ar-Rahim, Al-Ghaffar, ya, maka mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, itu akidah, bab akidah tauhid, maka akan muncul hati, ada muncul ibadah cinta, ada muncul khusyuknya, tawakal kita juga semakin sempurna. Ya, sabar kita juga semakin kuat. Cinta kita ketika sholat, ibadah kita semakin greget. Kenapa? Bukankah rukun ibadah adalah cinta, takut, dan harap? Dari mana munculnya rukun ibadah ini? Adalah dengan mengenal Allah Azza Jalla. Bagaimana kita beribadah dengan baik kalau kita tidak mencintai yang kita ibadahi? The power of love, kekuatan cinta. Dan itulah kata para ulama, cinta, mahabbah adalah ainut ta'abbud, inti penghambaan. Anak-anak kita ajarin sholat. Kalau nggak sholat dipukul. Diajarin puasa. Kalau nggak puasa. Tapi mereka nggak tahu siapa nih. Mereka nggak mengenal Robnya. Sehingga mereka melakukannya karena takut dengan kita. Bukan takut kepada Allah SWT. Mereka melakukannya karena terpaksa. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan, kita ajarkan sejak kecil bagaimana mereka mengenal Allah Robnya. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Menguasai. Ajarkan nama-nama sifat-sifatnya itu. Makanya Imam Ibnu Rajab radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, dalam sebuah perkataannya beliau mengatakan bahwasanya aslul ilmi, ya, adalah al-ilmu billah. Ya. Pokok dari segala ilmu adalah ilmu mengenal Allah Azza Jalla. Ya, wahwal ilm, dan ini adalah ilmu tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatannya, yang mengkonsekuensikan adanya ilmu tadi itu adalah adanya ibadah-ibadah hati yang muncul ketika kita beribadah. Ada rasa khusyuk, ada rasa takut, ada rasa cinta, ada rasa harap, rasa tawakal sempurna. Ya, keyakinan yang kuat, husnuzon kepada Allah, menerima takdir apa yang Allah tetapkan. Dari mana semua itu? Dari akidah yang benar. Maka Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau kita belajar akidah berkonsekuensi kepada apa? Ibadah kita semakin berkualitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga diantaranya, sedikit lagi akhir ini, maaf nih. Masih bisa, saya ada waktu? Masih bisa, Pak? Bisa ya. Adalah membelajar akidah agar membentengi anak-anak kita dan kita semua dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya, kita tahu Masya Allah Bapak Ibu, apalagi sekarang ya, saya tadi sebutkan bagaimana begitu terbukanya informasi sampai semua aliran sesat pun bisa menyuarakan aspirasinya. Dan mereka punya panggung, mereka punya sarana, dan anak-anak kita menerima semua itu. Mereka, oke lah, tayangan-tayangan, tontonan-tontonan, hiburan-hiburan, coba lihat. Kalau kita lihat Masya Allah, sampai yang mereka menyebut dirinya sebagai tontonan Islami, katakanlah. Saya pernah melihat ada sinetron Islami. Sinetron ini ada kuburan, katanya kuburan apa, macam-macam. Ini Masya Allah, pembodohan terhadap akidah. Nah, kemudian adanya di Indonesia ini apa sih yang tidak ada? Yang mengaku Nabi pernah ada, Imam Mahdi ada, aliran sesat banyak, kan? Ya, dukun juga merajalela, aliran-aliran Masya Allah banyak sekali. Nah, kalau kita tidak diajarkan akidah, anak-anak kita ini akan menyimpang pemikirannya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya memahami akidah ini, ya, sebagai pelajaran yang harus kita dahulukan. Ya, al-aqidatu awwalan law kanu ya'lamun. Orang para salaf mengatakan akidah didahulukan seandainya mereka. Bahkan kita pun ketika mempelajari bab yang lain, akidah harus ada. Mempelajari fikih, belajar hadis, akidah juga harus kita libatkan. Bahkan semua amal-amalan kita, ya, dibangun di atas akidah yang benar. Ini adalah akidah, ini adalah sumbu,
ya energi atau generator kita untuk beribadah kepada Allah adalah dari akidah. Yang itu sebabnya perhatian para salaf terhadap masalah akidah ini luar biasa. Perhatiannya bahkan bukan hanya salaf. Nabi SAW, beliau ketika mau meninggal dunia, hadirin belakang Allah Azza wa Jalla, lihat nih, beliau buka selimutnya. Udah sakarat, udah sakitnya luar biasa. Lalu tidak ada apa-apa, langsung beliau mengatakan la'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Coba bayangkan, ini masalah akidah. Dari awal dakwahnya sampai akhir beliau meninggal, akidah yang beliau perhatikan. Ya, akidah yang beliau perhatikan. Nah, hadirin yang belakang Allah, anda kira cukup dulu ini, jangan lama-lama nanti bosan ya. Mungkin kita diskusi aja kali ya. Ya saya kira itu ya urgensi dulu. Sebetulnya masih ada dikit sih keistimewaan akidah Islam. Tapi next kali ya ini ya. Oke. Baik. Kesempatan buat teman-teman mungkin yang ingin bertanya. Ini jadi akidah ini adalah satu sumber atau poros yang besar sekali perannya menjaga kita dari hal-hal yang buruk yang saya tadi Nah, sampaikan. Silakan untuk kakak, ibu, oma, opa, dan teman-teman yang lain yang ingin bertanya di kolom chat boleh. Kalau ingin tulis saja, tapi kalau ngomong langsung sama Ustaz juga dipersilakan. Ada Vanessa nih saat pertama saya bertanya. Ustaz, sekarang sedang marak tentang boneka Ahwa nih Ustaz. Apakah ini juga termasuk kerusakan tauhid dan akidah yang membuat manusia menyembah berhala Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Barakallahu fiq. Ana nggak terlalu dengar infonya, tapi sekilas ya saya paham ya ini penyimpangan akidah. Nah, minimal yang pertama yang paling ringan adalah ini dosa yang paling ringannya adalah memasukkan patung di dalam rumah kita yang Nabi SAW mengatakan malaikat tidak masuk ke rumah yang ada anjing dan surah, yaitu gambar makhluk hidup, ya patung makhluk hidup, ya tidak boleh. Apalagi kemudian ini keburukan, ini dosa ya. Apalagi kemudian ada kesyirikan di dalamnya, apalagi diyakini bisa memberi semangat, bisa memberi spirit. Ini bonekanya bisa ngomong atau bisa gimana sih? Dikasih ruh apa gimana? Kayaknya ada program saya di program gitu ya. Tapi ini ya bisa. Jadi ada beberapa pesohor tuh yang boleh mempopulerkan atau meramaikan. Programnya ada softwarenya begitu? Ada, dia bisa ngejawab juga, bisa mengedipkan mata sebagian dari boneka-boneka itu. Itu dengan mesin atau karena saya dengar katanya ada beberapa yang dimasukkan benda-benda kesyirikan seperti abu mayat yang dibakar, janin yang saya nggak tahu di mana itu ada janin bayi yang tidak diinginkan oleh orang tuanya lalu kemudian diambil, dibakar lalu dimasukkan ke dalam itu. Wallahu alam. Nah, kalau ini masya Allah berlapis-lapis dosanya. Ya, berlapis ini syirik ya, sehingga dia bersemangat. Ya inilah orang yang kosong akidah karena mereka ingin bahagia tapi nggak tahu jawabannya, nggak tahu solusinya. Bahagia tadi itu adalah ketika kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada syariat Islam, kembali kepada akidah yang benar. Ya karena ya mereka ingin bahagia tapi tidak tahu jalannya. Ya, maka syaitan datang memunculkan syubhat dengan seperti ini. Minimal saya katakan dosa yang paling ringannya adalah ada gambar makhluk hidup di rumah dan itu membuat malaikat rahmat tidak bisa masuk ke dalam rumah kita. Apalagi kalau kemudian ditambah-tambah dia bisa memberi semangat, dia kan. Nah, ini bisa menjadi syirik ya, syirik kecil atau bisa menjadi syirik besar kalau meyakini bahwasanya ini bisa memberi manfaat atau bisa menolak bahaya. Ya ini syirik tentu saja. Nah, Mas Teni. Ini sambil menunggu teman-teman yang lain, Anda juga bertanya sedikit untuk yang pemula seperti kami ini, bagaimana cara kita mengenali akidah sunnah ini, Ustaz? Artinya gini, tadi kan saya sampaikan juga bahwa di luar sana banyak sekali dai-dai atau penceramah yang juga kita nggak tahu ajarnya seperti apa, tapi bisa terekspos di sosial media, gitu ya. Dan ya pemahaman kita terhadap Quran dan sunnah ini masih sangat cetek lah San. Kita nggak belajar agama secara dalam. Artinya juga kan harus ada tafsir di situ ya San. Nah yang paling mudah seperti apa nih San? Kita mengenali sebuah akidah ini, kita
Barakallahu fiik. Masya Allah. Kata para ulama, inna hadzal ilma dinun, sungguhnya ilmu yang kita pelajari ini adalah bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, maka kata para ulama, perhatikanlah dari mana engkau mengambil agamamu. Jadi ilmu yang kita pelajari itu akan jadi keyakinan. Keyakinan kemudian membuahkan amal. Maka itu bagian dari agama. Maka pentingnya di situ. Kita ketika sebelum mengamalkan sesuatu kita kan mengilmui kan. Nah, ilmu itu kita ambil bagian dari, baru kita yakini, lalu itu menumbuhkan amal. Nah, karenanya penting bagaimana mengambil ilmu ini. Dari mana engkau mengambil, terutama masalah akidah. Ya, akidah kita, masya Allah, ya makanya Ibnu Taimiyah pernah menyebutkan suatu kalimat yang sangat indah ketika ditanya tentang dari mana mengambil akidah. Kata beliau, bukan dari saya, ya, dan bukan juga orang yang lebih hebat, lebih pintar dari saya, tapi diambil dari Allah dan Rasulnya yang dipahami dan diamalkan oleh para sahabat atau para tabi'in dan generasi terbaik. Maka atau ijma' para salaf, ya. Ya, akidah kita ini sumbernya ada 3. Yang pertama adalah Al-Qur'an, wahyu. Kemudian yang kedua adalah sunnah Nabi SAW. Kemudian ijma'nya para salafus saleh. Ya, kesepakatannya para salafus saleh. Nah, akidah kita diambil dari sumber yang masya Allah ini. Jadi makanya di antara ciri akidah kita adalah akidah yang jelas, orisinil, otentik. Coba akidah yang menyimpang, kalau kita lihat urut dari mana terpotong, terputus sanadnya, nggak sampai ke Nabi SAW. Siapa yang dari mana? Misalnya akidah Mu'tazilah, akidah Qadariyah atau Jabariyah atau Jahmiyah, dan banyak lagi akidah yang menyimpang. Kalau kita lihat nanti setelah kita runut berakhir kepada penemunya, penciptanya, tokohnya. Tidak bersambung kepada Nabi SAW. Adapun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang ini, kalau kita perhatikan itu akidahnya bersumber, bersanad sampai Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dipahami dengan baik oleh para sahabat seperti itu. Ijma'nya para salaf, ijma' ini kesepakatannya para ulama-ulama salafus saleh. Mereka sepakat tentang masalah akidah seperti ini, dan kita mengambilnya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah kita mengambilnya. Lah tentu melalui seorang yang kita yakini akidahnya benar, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, kompetensinya ada. Ikhwan, kita kalau masalah dunia saja kita kan hati-hati mengundang orang. Kita mau berceramah tentang kesehatan, tentu orang yang pakar, tentang pandemi, pakar. Jangan ustadz disuruh ngomong pandemi, ya enggak. Begitu juga dalam masalah agama, hendaknya kita mengambil dari ahlinya yang kompeten tentang itu, akidahnya lurus. Kita dengar dari sahabat-sahabat kita, atau mungkin dari masjid-masjid kita bisa melihat, kita lihat dari ceramah-ceramahnya kita bisa melihat. Lalu kelurusan akidahnya kita benar, maka insya Allah itu yang kita ambil. Jadi dalam masalah dunia saja kita harus hati-hati, apalagi ini yang menyangkut keselamatan akidah kita, ya, di dunia apalagi di akhirat nanti. Dulu Abdurrahman bin Muljam kalau saya tidak salah akidahnya baik. Dia kemudian dia menikah dengan seorang wanita yang khariji. Jadi orang yang berpaham takfiri. Lalu ketika beliau ingin menikah, beliau mengatakan nanti aku bisa mewarnainya. Tapi masya Allah dia yang diwarnai. Ya, akhirnya dia pun memiliki paham yang sama dengan paham istrinya. Nah, karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu, ya penting banget kita, ya, berusaha, ya, pelajari akidah ini dari sumber yang benar, sumber yang terpercaya. Nah, atau minimal, ya, ini kita mempelajari kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada kitab Tauhid dan ada kitab Aqidah At-Tahawiyah, macam-macam, ya. Sehingga, ya, kita mengambil sumber dan dipahami, disyarah oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah, disampaikan seorang ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka masya Allah itu saya kira jalan terbaik bagi kita. Baik, Ustaz. Yang lain silakan kalau ada pertanyaan boleh raise hand mungkin, atau bisa di kolom chat sampaikan aja pertanyaannya. Itu Jadi akidah ini apa? sangat penting banget nih. Ini yang mengantarkan kita kepada kebaikan gitu kan. Sebentar di kolom chat ada saya bacakan. Saya nggak bisa lihat chatnya. Ini bisa dibacakan? Bisa saya bacakan. Tadi Ustaz membahas ada 3 rukun ibadah, yang namanya takut, harap, dan cinta. Bagaimana jika kita menjalankan ibadah dengan utamanya hanya mengharapkan surga in return,
betul ininya balasannya. Apakah secara akidah itu salah? Apakah seharusnya kita hanya mengharapkan ridho Allah, kemudian memasrahkan apakah ibadah kita diterima sehingga kita pantas ditempatkan di surga? Dari akidah Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita dan yang bertanya. Iya, apa yang kami sebutkan tadi adalah rukun ibadah hati. Ya, ketika apapun amalan-amalan kita, amalan zahir, maka harus diiringi dengan ibadah hati. Tiga ini, ya, cinta, ya, namun tidak boleh harus seimbang, ya. Ya, kalau terlalu hanya cinta saja, maka kata ulama berpeluang menjadi seorang zindik. Zindik itu ya menyimpang, ya, orang-orang yang berpaham apa ya, kayak tarekat-tarekat yang menyimpang begitu, ya, karena cinta saja, ya. Adapun kalau takut, maka dia akan terjatuh dalam pemikiran, ya, khawarij, ya, yang mengkafirkan semua kelompok, ya. Kemudian adapun kalau hanya harap saja, maka dia akan menjadi irja atau murjiah, yang ya nanti Allah Maha Pengampun, gampang. Nah, ini bahaya. Maka tiga ini harus hadir. Maka adapun kalau kita berniat ingin masuk surga, kita katakan ini baik dan ini sesuai dengan apa yang diamalkan Nabi SAW. Bukankah Nabi SAW juga meminta surga? Ketika ditanya oleh seorang sahabat, apa doamu ya Rasulullah? Nabi tanya balik, kamu apa doanya? Saya minta surga ya Rasulullah. Kata Nabi, fahaulahanu dan din. Sekitar itulah permintaanku. Ya, maka meminta surga bukan tidak merusak keikhlasan. Maka adapun keridhaan Allah ini yang paling besar tentu saja. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat bahwasanya ketika penduduk surga masuk surga, lalu Allah tanya mereka, apa kau ingin tambahan? Kata mereka, ya Rasul, ya Allah, apalagi yang lebih baik dari ini? Kau sudah selamatkan kami neraka, masukkan ke dalam surga. Maka Allah Ta'ala katakan, yang lebih tinggi itu adalah keridhaanku meliputi kalian. Inilah yang paling tinggi. Makanya Allah Ta'ala masuk surga boleh kita menjadikan niat. Bukankah Nabi SAW banyak memberikan kita motivasi, dakhalal jannah, siapa yang melakukan ini dakhalal jannah. Ya, Nabi SAW memotivasi sahabat, barang siapa melakukan ini dia akan masuk surga. Bahkan Allah Ta'ala juga menyebutkan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah sebagai hambaku dan masuklah surgaku. Dan surga ini adalah bagian dari janji Allah Azza wa Jalla, bagian dari kecintaan atau keridhaan Allah kepada kita. Makanya tapi ketika kita masuk surga ada yang lebih tinggi kenikmatannya adalah keridhaan Allah. Makanya Allah katakan waridwanum minallahi akbar. Keridhaan Allah Azza wa Jalla itulah yang paling besar. Jadi tidak bertentangan. Ya, ada perkataan seorang sufi yang mengatakan kalau seandainya saya masuk surga karena apa itu? Saya akan bakar surga, saya akan padamkan neraka. Ya, ini tidak betul. Bukankah kita selalu Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta surga, aku berlindung dari neraka. Ya, ini salah satu tujuan kita. Allah Ta'ala menyuruh kita berlomba-lomba untuk memasukinya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang, jadi jangan dikotomikan antara surga dengan Allah Azza wa Jalla. Surga adalah bagian dari janjinya. Surga adalah bagian dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka keinginan kita untuk masuk surga tentu adalah keinginan untuk menjadi seorang hamba yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan surganya itu. Naam. Jika ada pertanyaan berikutnya dari Bang Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar istilah Islam wasatiyah atau dikenal sebagai Islam jalan tengah, yaitu seimbang di dalam segala bidang. Bagaimana ya Ustaz posisi akidah dalam Islam wasatiyah tersebut? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, sebelumnya barakallahu fiik yang bertanya, Masya Allah bagus sekali pertanyaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati kita ini dengan ummatan wasata. Sebentar saya cari ayatnya. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, kami jadikan engkau adalah umat yang pertengahan. Ya, umat kita ini umat pertengahan adalah umat terbaik, menyeimbangkan semua aspek kehidupan jasmani, kehidupan rohani, akhirat, dunia seimbang.
Karena penganut agama ada yang berlebih-lebihan, dua kutub ekstrim. Ekstrim sebagaimana Yahudi dan Nasrani. Ya, Nasrani, Yahudi adalah agama yang sangat ketat dalam masalah hukum sehingga seolah-olah kehilangan kelembutannya. Kemudian Nasrani hanya mengandalkan kelembutan dan kasih sayang sehingga seolah-olah gak ada ketegasan. Nah, syariat Islam datang berada di tengah-tengahnya. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh saja. Dan banyak lagi perilaku kehidupan yang Islam ini ajaran yang sangat pertengahan. Melarang berzina, menganjurkan menikah, ya, bukan seperti orang yang ekstrim, menikah menganjurkan kebebasan seks, ya. Lalu kemudian juga ada juga yang satu tidak mau menikah, mengatakan menikah itu menghalangi kita dengan Allah Azza wa Jalla. Justru syariat Islam di tengahnya, menyuruh kita menikah tapi ada batasannya, ya, ada syariat, ada tanggung jawab dan di dalamnya. Menyuruh kita bekerja, tidak meminta-minta, ya. Pada saat yang sama kita juga diminta untuk bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan semata-mata tawakal tidak bekerja atau bekerja tanpa tawakal, tapi bekerja diiringi dengan mengambil sebab tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah yang tidak gulu berlebih-lebihan kepada orang soleh, sehingga mengangkat derajat mereka setingkat dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, adapun kita menghormati orang soleh, tapi kita meyakini mereka adalah manusia yang bisa salah, bisa benar, kecuali para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita mengakui adanya karamah, ya, tapi tidak berlebih-lebihan. Ada orang yang tidak mengakui karamah dan ada yang berlebih-lebihan dengan karamah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah pertengahan, akidah yang sesuai dengan fitrah, tabiat yang manusia diciptakan di atas tabiat Islam itu. Naam, hadza wallahu taala alam. Mudah-mudahan cukup menjawab Pak Haris ya. Alhamdulillah tadi. Baik, kita masih nunggu sementara. Kalau ada pertanyaan yang lain boleh. Tentang akidah ini, sekarang ini sebagai orang tua kita harus menanamkan kepada anak-anak kita ya, Ustaz. Betul. Tentang akidah ketergantungan kepada orang. Boleh nggak Ustaz berikan contoh keseharian nih mereka, misalnya apa nih Ustaz? Bahwa ini salah satu bentuk implementasi penanaman akidah yang baik pada anak-anak, misalnya seperti apa Ustaz? Barakallahu fiik, bagus sekali pertanyaannya. Nah, ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu, di antaranya bentuknya adalah dia mengajarkan mereka tafsir ayat-ayat surah-surah pendek yang biasa mereka baca. Dalam surah-surah pendek itu Masya Allah ya, ayat-ayat juz amma katakanlah itu banyak sekali. Jadi jangan mereka hanya baca hafal amma yatasaalun anin naba'il azim. Kita duduk bersama, lihat tafsirnya, kita baca tafsirnya. Jadi ajarkan apa yang mereka baca. Jadi tadi disebutkan oleh Jundub, kami dulu belajar iman dulu, baru belajar Al-Quran, baru menghafal Al-Quran. Tapi setelah kami belajar Al-Quran, iman kami bertambah. Ya, maka ini diantaranya adalah mengajarkan tafsir. Kemudian juga diajarkan anak-anak berdoa, ya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mereka hatinya senantiasa bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian juga diantaranya ikhwan adalah ya mengajarkan tentang ya, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan nama-nama Allah. Ya, kita tentu sesuai dengan tingkat anak-anak ya. Ya, mengajarkan nama Allah, Ar-Rabb itu apa, Ar-Rahman itu apa, Ar-Rahim itu apa, tentu dengan bahasa yang sederhana. Dan akidah Islam ini akidah yang mudah, Pak. Akidah yang sangat jelas, mudah dan tidak seperti, mohon maaf ya, akidah Nasrani, akidah yang membingungkan. Kebetulan kami pernah mempelajarinya ya, untuk kami mahasiswa ya. Akidah Trinitas itu akidah yang, makanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, kalau engkau tanya 10 orang Nasrani tentang Trinitas, ada 11 jawaban yang berbeda-beda. Akidah yang membingungkan. Makanya mereka membungkus akidah ini dengan filsafat. Ya, makanya mereka punya namanya teologi, filsafat teologi. Supaya apa? Silat-silat kata begitu. Akhirnya kita kalau mempelajari bingung gimana sih maksudnya 3-1-1-3. Adapun Islam akidahnya sangat mudah. Sangat mudah dipahami. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Mudah memahami Allah itu esa.
dengan dalil-dalil akliyah sekalipun, apalagi dengan dalil nakliyah. Jadi mengajarkannya mudah, sangat mudah. Akidah ini adalah akidah yang bisa diajarkan kepada semua tingkat pendidikan. Ya, seorang Arab Badui ditanya tentang adanya Allah, dalil adanya orang Arab kampung. Beliau mengatakan, ya hadza, alangkah kenapa kamu ini? Bukankah adanya kotoran onta menunjukkan adanya onta? Adanya jejak kaki menunjukkan adanya orang yang berjalan. Lalu bagaimana dengan langit dan bumi ini? Bagaimana dengan pergantian siang dan malam, ombak laut, hujan yang turun? Apakah itu datang dengan sendirinya? Tentu tidak. Itu membuktikan adanya Allah Azza wa Jalla. Sangat mudah membuktikannya. Ya, kita akan bahas nanti ya ketika belajar tentang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kita akan bahas tentang bagaimana dalil-dalil akal ya membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat menarik sebetulnya untuk anak-anak kita. Ya. Termasuk tiga tauhid itu saja, karena tauhid bagian daripada akidah juga. Betul, iya betul. Dan itulah intinya akidah adalah tauhid. Ya. Baik, Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari KPR di sini. Bolehkah seorang muslim bertawasul kepada Allah dengan perantara para nabi dan orang-orang soleh? Karena saya pernah membaca ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa tawasul kepada Allah dengan perantara para wali hukumnya tidak apa atau diperbolehkan, dengan alasan orang yang bertawasul sesungguhnya tidak bermaksud berdoa kepada para nabi atau para wali atau orang-orang soleh, tetapi semata-mata dia arahkan doanya kepada Allah. Sementara itu sebagian ulama berbeda dengan pendapat ini. Maka bagaimanakah syariat Islam terkait kondisi tersebut, khususnya sehubungan dengan akidah, Ustaz? Memang banyak sekali praktek-praktek yang terjadi di masyarakat, Ustaz. Mohon arahan, Ustaz, dalam konflik. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ini termasuk talbis iblis ya kepada sebagian orang bahwasanya ya beribadah kepada Allah. Dan ini coba lihat, kesyirikan pertama kali muncul dari model tawasul seperti ini di zaman Nabi Nuh, ketika antara Nabi Adam dan Nabi Nuh semuanya bertauhid. Tapi lihat bagaimana sabarnya iblis menggoda manusia, sabar ya, sampai 10 generasi kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa yang mereka lakukan ketika meninggal orang-orang soleh mereka katakan bangun. Iblis datang membuat mereka agar membuat patung-patung. Lalu apa? Tidak langsung menyembahnya, tapi katakan bertawassul. Jangan minta kepada Allah, minta kepada dia, karena dia adalah orang soleh. Lalu digunakanlah kias seperti raja ya. Kalau kita minta sama raja enggak, ini mengkiaskan Allah dengan makhluk tidak benar. Itu makhluk. Kalau presiden iya, tidak bisa kita langsung ketemu kecuali dengan protokol. Itu makhluk. Adapun dengan Allah, Allah tidak. Allah Ta'ala katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadaku tentang aku tuh dekat. Allah tidak katakan aku dekat. Banyak ayat yang mengatakan yas'alunaka. Mereka bertanya kepada Muhammad. Allah katakan kul, katakan. Tapi berkaitan dengan ibadah, Allah tidak katakan kul. Kata para ulama, di mana hikmahnya? Karena Allah ingin menegaskan bahwa dalam ibadah tidak ada perantara. Ya, tidak ada perantara. Makanya Allah Ta'ala katakan sebutkan dalam surah Az-Zumar, ini subhatnya orang-orang kafir ketika menyembah berhala di zaman Nabi SAW. Kata mereka, ketika ditanya, kenapa engkau menyembah ini? Dalam surah Az-Zumar, Allah katakan, mereka katakan, disebutkan dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah lebih dekat. Itu syubhatnya tuh sama. Dalam ayat yang lain surah Yunus ya, Allah Ta'ala katakan ketika ditanya orang-orang penyembah berhala itu, siapa berhala ini? Di antaranya adalah roh patung orang-orang soleh. Lata misalnya, itu orang soleh. Orang solehnya dulu orang Arab ya, kemudian dibikin patung dan mereka minta kepada itu. Dengan yakin bahwasanya Lata ini bukan pencipta, tapi dia bisa mengantarkan hajat kita kepada Allah SWT. Dalam surah Yunus juga disebutkan begitu. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini, sesembahan ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah SWT. Nah, jadi sekali lagi tawassul dengan seperti ini wallahu ta'ala tidak ada petunjuknya, tidak ada syariatnya. Adapun yang ada syariatnya tawassul yang benar ya, yang ada tawassul yang dibolehkan adalah bertawassul dengan nama-nama
sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah kata Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ya bikulli ismin huwa laka. Ya, kata Nabi SAW dalam doanya, dalam doa kesedihan, ya. Kata beliau, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan nama-namamu. Itu boleh. Ya, juga ada seorang sahabat yang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta. Badi ya al-Mannan, ya badi as-samawati wal ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Kata Nabi SAW, laqad da'allahu bi ismil azam. Sungguh orang ini telah berdoa dengan nama-namanya yang agung. Alladzi idza du'iya ajaba. Yang kalau dipanggil dengan nama itu, tawassul dengan nama itu, Allah akan menjawab doa itu. Wa idza su'ila bihi a'ta. Jika dia diminta dengan nama tadi, tawassul itu, Allah akan memberikan. Di antaranya bertawassul dengan amal-amal soleh. Rabbana amanna faghfir lana. Ya Allah, kami sudah beriman, karenanya ampunilah kami. Seperti 3 orang yang terjebak dalam gua. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW meriwayatkan ada 3 orang terjebak dalam gua di zaman dulu. Ketika mereka terjebak, mereka berdoa, bertawassul dengan apa? Amal soleh mereka. Ya Allah, dulu saya punya karyawan, dia nggak sempat ngambil gajinya. Lalu setelah dia datang, setelah dia pergi, gajinya saya berikan ternak sampai besar, sampai banyak seperti gunung. Dia datang mengambilnya. Ya Allah, jika amalan itu ikhlas karena Engkau, fafruj anna furjatan, berikan kami jalan keluar. Nah, boleh. Adapun dengan roh kehormatan, ya, atau dengan kesolehan orang yang sudah meninggal, wallahu taala alam, ini tidak ada dalilnya, ya, tidak ada petunjuk karena tidak diamalkan oleh inilah kita, tidak diamalkan oleh para sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang pernah datang ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam justru ketika terjadi masalah atau menjadi kesulitan, mereka justru mendatangi orang-orang yang masih hidup. Ibnu Abbas, pamannya Nabi SAW, ketika itu di zaman Umar ada paceklik, mereka mendatangi Abbas, bukan mendatangi kuburan Nabi SAW. Orang yang paling harus, kalau harus ada tawasul, tentu Nabi SAW adalah orang yang paling utama untuk diberi. Tapi sahabat tidak mengamalkan semua itu. Wallahu ta'ala alam. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz, atas jawabannya. Dan sepertinya itu pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Siap, barakallahu fiik. Sudah masuk ke setengah 10. Iya. Alhamdulillah, syukur. Kita sudah belajar bersama. Jazakumullah khairan, Wa barakallahu fiik. iyyakum jazakumullah khairan. Semoga Allah berikan keberkahan dan rahmatnya Amin. lewat ilmu yang Ustaz berikan kepada kami. Juga teman-teman semua, keluarga yang tercinta, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Pertama, doa kita adalah semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk bisa mengamalkan ilmu dari Ustaz. Amin. Ya, dan tadi kuat sekali pesan yang disampaikan Ustaz tentang akidah ini, following dari pertemuan pertama tentang menuntut ilmu, bagian dari itu lalu masuk ke akidah. Bagaimana akidah ini harus ada dalam diri kita, kita amalkan dan kita ajarkan kepada putra putri kita, keponakan kita dan siapa orang terkasih, ya, artinya supaya kita bisa selalu bertauhid kepada Allah. Dan setelah ini mungkin kita akan belajar juga mengenai tauhid, Ustaz, ya. Siap, insya Allah. Dan cabang-cabang yang lain. Insya Allah. Ya, Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan kita tutup kalau gitu. Terima kasih banyak. Sudah setengah 10, Ustaz. Mungkin kita harus istirahat dan kembali aktivitas besok pagi, Ustaz. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa ketemu jumpa lagi, Ustaz. Amin, insya Allah. Ya, jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Muhammadin wa ala alihi Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.